Sinting, siaran tidak penting. Jika kita Ini lagu apa dulu? lagu Judika lah. Hah? Judika. Judika. Judulnya apa? Jikalau kau cinta. Oke. Duh, harga ringan. Guys, memang inilah fisikawan itu memang kalau nyanyi memang kayak gitu. Jadi pakai rumus CO2. Aish. Dengan baik. Sol, Hmm. suara ente kan jelek. Iya. Kenapa ente nggak mau jadi musisi? Suara saya jelek. Iya. Kenapa enggak Nggak mau jadi musisi. Padahal kan suaranya jelek. Kalau suara bagus, Ya, janganlah. jangan jadi musisi. Jangan. Karena biasa ya. Karena biasa. Ariel Ariel. bagus jadi musisi, Judika bagus jadi musisi. Belum ada nih yang suara jelek jadi musisi. Betul. Gimana, Sol? Kita melihat penyanyi-penyanyi yang sekarang di YouTube itu kayaknya mudah sekali ya. Nyanyi, upload, terkenal. Iya. Tidak seperti zaman dulu yang mau rekaman aja, mau jadi artis aja susah gitu. Kalau di Korea coba, Sol. Mau jadi artis itu harus bisa nyanyi, bisa ngedance, Dan harus ganteng. harus ganteng. Makanya mukanya dioperasi plastik kayak saya gini. Gantengnya kan Korea-Korea nih. Berarti saya manggilnya Opan. Tapi kalau di Indonesia nggak kayak gitu, so. Jadi di Korea itu kan sistemnya ketat. Makanya di sana itu anak-anak muda itu sudah menyiapkan obat untuk bunuh diri. Jadi kalau Kalau nggak terkenal. iya, jadi merasa terbebani dengan semua hal itu sehingga mereka sudah menyiapkan obat untuk bunuh diri. Dan itu saya dengar beritanya, saya lupa ya dari mana. Nah, di Indonesia mudah sekali, Sul. Ente bisa langsung viral, misalnya taruh di YouTube nggak pakai baju gitu, viral keliling gitu kan, viral itu, Sul. Perlu dicoba. Nggak pakai celana juga. Malah orang-orang yang bersalah itu malah jadi duta-duta Tapi kayak gitu viral. ya, Sul ya. Duta bersalah. Iyalah. Salah ngomong tentang Pancasila jadi duta Pancasila. Betul. Gitu kan. Yang kena narkoba jadi Duta narkoba gitu kan. Belum Gimana ada bisa kayak gitu ya? Iya tuh menarik kalau ngomongin musik. Jadi saya ingat lagu dari band favorit saya, Band apa tuh? Noah. Emang favorit ya? Iya dong. Nanti jangan ikut-ikutan saya lah. Pancep yang ikut-ikutan saya. Arielnya Lainnya siapa dulu? Arielnya aja yang ikut-ikutan kita. Nah, itu benar. Jadi dari SMP jadi sahabat Peter Pan. Semua lagu saya Oke. hafal. Lagu apa coba yang paling ente hafal? Semua tentang kita dong. Semua tentang kita. Iyalah. Ya itu mah semua orang juga hafal semua tentang kita. Iya benar. Kalau semua tentang kamu, Baru saya nggak tahu. kalau semua tentang aku, kamu nggak tahu. Iya. Kita langsung masuk. Bisa kan? Bisa. Ya iyalah. Semua tentang kita ya. Ya semua tahu lah tentang kita. Tapi menarik yang masalah cover jadi terkenal. Noah itu lagu album terbarunya, lagu apa tuh judulnya? Kupeluk Hatimu ya. Peluk Tahu hatimu. nggak? Katanya Gimana, sahabat Noah. Tahu dong. Coba. Yang gini kan. Tak bisa kata. Itu mah bukan itu mah. Menunggu bukan. pagi. Oh, kalau itu menunggu Iya. pagi. Ya ini sahabat ngaco ya. Tahu lah. Gimana tuh? Nana. Kemanakah Ku ku kan kan melangkah? Kayak Ari kan suara Iya. saya. Jalan kita tak tentu arah. Nah itu yang nyiptain liriknya berapa orang? 6 orang. Keroyokan ya? Keroyokan. Rian Demasif, Iya. sastrawan Aan Mansur, Marcella FP,
Encep Abdullah masuk Encep nggak? Abdullah masuk yang dannya. Oh yang dan, Dan. masih Huruf titik dan. titik kayaknya Iya, di itu, akhir. huruf dan. Jadi dengan gampangnya para pengcover ini Mengcover ya. mengcover dan lebih terkenal, lebih banyak 20 juta penonton dan sebagainya. Ya, emang nggak boleh. Iya boleh. Emang Maksudnya salah cover lagu. yang bikin lagunya itu kan susah payah gitu. Harusnya ada aturan kebijakan lah. Itu Kan ada undang-undang ITE, bikin lah undang. Itu kan undang sudah ada, udah TU. diatur sama YouTube loh. Kalau misalnya yang kayak gitu, Sul, kalau misalnya dia apa namanya sudah dilisensi ya berarti kalau ada iklan ya masuk ke dalam rekeningnya Noah. Gitu. Oh gitu emang. Ya iyalah, Tapi kan ada itu- pemberitahuan email. Ada yang dibagi jadi setengah-setengah gitu kan honornya, atau mematikan AdSense supaya dia tidak masuk honornya Tapi gitu kan, ini apa bukan uang. soal apa ya, penghasilan. Tapi Tapi- soal kesan masyarakat, popularity. Kayak lagu, tahu nggak lagu Jawa yang Lila Nolungaku? Oh, nggak tahu. Itu kan yang penyanyi aslinya siapa itu? Kalau yang mengcover itu lebih banyak dan lebih terkenal. enggak gitu soal maksudnya. Kalau yang di cover itu lagu-lagu band terkenal yang sudah apa namanya sudah ngerti masalah lisensi karya gitu mending. Kalau misalnya yang nggak ngerti kayak yang susah itu gimana tuh? Karena susah ya karena gitu. susah ya. Bukan. Gimana? Yang Nggak tahu siapa saya sih lagu. karena susah yang itu. Jadi dia belum bikin hak cipta loh. Jadi lagu itu kan kayak buku, sebenarnya setiap buku tuh sebenarnya harus Ada hak ciptanya. iya, di Kementerian Hukum itu harus ada apa namanya bukti tertulis bahwa sudah tercatat dalam apa namanya sebuah jadi hak cipta gitu. Buku kemudian lagu harusnya ada seperti itu. Jadi dia nggak tahu sehingga orang yang mengcover itu malah melisensikan coverannya itu bisa masuk ke Spotify, ke Juk segala macam itu, ke YouTube. Akhirnya uangnya masuk ke dalam Pencipta lagu. Enggak, orang sih yang nyiptainnya enggak punya hak cipta. Karena belum ada lisensinya. Iya, enggak punya hak cipta. Makanya itu yang Harus sangat dilisensi. disayangkan. Ngomong-ngomong lagu Pancep udah dilisensi Belum, masalahnya Coba lagunya jelek. Ya itu mas saya tahu. Jadi jangan dibuka ke publik lah. Kalau Iya, soal iya, jeleknya. iya. Semua orang mungkin tahu kalau. Tahu lah. Tapi kita dengarkan dulu lagunya bagaimana. Ya kan udah ada di YouTube lah Oh, udah ada di banyak. YouTube. Oke, lihat di YouTube. Di Encep YouTube. Abdullah. Kau bagaikan tetes embun dan mentari di pagi hari. Kaulah nafas yang ku hembus dalam hidupku. Aku rindu kepadamu. Aku rindu kepadamu. Aku tak bisa hidup tanpamu, hidup tanpa cintamu. Aku tak bisa hidup tanpamu, tanpa cahayamu. Aku tak bisa. Aku tak bisa hidup
tanpamu, tanpa cintamu. Aku tak bisa hidup tanpamu, hidup tanpa cintamu. Aku tak bisa hidup tanpamu, hidup tanpa cahayamu. Aku tak bisa, aku tak bisa. Banyak lagu-lagu saya yang saya taruh di YouTube itu mah asal rekam aja sebenarnya. Tapi nggak ada yang cover ini. Nggak ada. Jadi saya cover sendiri aja. Saya yang bikin, saya yang Sendiri di cover sendiri, cover sendiri. Itu lebih aman, lebih independen. Tapi saya juga punya lagu yang sudah direkam asli. Dulu ada Gatik Band saya bikin, kemudian Gatik Band. Gatik Band, kemudian saya bikin lagi Afira Band namanya. 2 lagu di YouTube ada, judulnya Sayang dan Patah Hati. Iya. Kalau yang Gatik itu judulnya Kau Tak Seperti Dulu. Nah itu juga nggak dilisensi, nggak di jadi kalau apa namanya ada yang cover dan segala macam, ya itu bisa dihak ciptakan oleh mereka sebenarnya kan. Kalau di cover sama Noah, misalkan Noah nih, Ariel ngeliat lagunya Pancep, terus Iya. pas gitu sama vokal suara dia, di cover sama dia. Orang mungkin Oh dia harus izin dulu ke saya dong. tapi orang mungkin mengira itu lagunya Noah. Ya bisa jadi. Pancep yang mengcover itu, yang Iya kebalik. iya. Tapi kan yang upload saya dulu gimana di YouTube-nya. Ya, tapi lebih cocok sama Noah gitu. Ya, itulah. Dan kalau misalnya saya melisensikan semua lagu saya kan uang saya habis. Sedangkan YouTube saya juga belum di AdSense kan. Nah, masalah nanti kalau YouTube saya sudah dikenal banyak orang tapi karya saya belum dilisensikan, kemudian di cover sama orang, sebenarnya bahaya juga buat saya. Betul. Akhirnya orang lain keduluan oleh orang gitu kan. Tapi saya mau tanya nih, sebenarnya ngapain sih kita membuat lagu? Ngapain membuat lagu? Iya ya, ngapain ya Sul ya? Iya. Udah banyak gitu lagu-lagu, ngapain ikut-ikutan kita membuat lagu? Udah berisik lagi ya. Iya. Ganggu. Oh iya, kalau kemarin sih saya dengar dari PD Baik ya, katanya dia bikin lagu itu karena dia nggak suka lagu, Jadi bikin buat ngeganggu tetangga. itu lebih bagus. Kalau saya sebenarnya untuk mengganggu Diri sendiri, bukan siapa? cicak-cicak di Di tembok. dinding. Iya ya Sul, kenapa Sul ya? Iya. Kenapa Sul? Saya juga bingung kenapa orang-orang itu Kenapa orang-orang ada cover lagu bikin? Kalau saya bikin lagu itu berarti sebenarnya sedang curhat. sedang curhat. Kan orang kalau pelukis ya curhatnya sama lukisan. Mungkin penulis Curhatnya sama sama tulisan. Orang yang apa namanya, apalagi ya? Yang Jomblo curhat sama tembok. ya lagu ya sama aja sih sebenarnya. Apa bedanya lagu dengan buku? Beda. Sama-sama nulis, cuma bedanya buku nggak dipakai musik, lagu kan pakai musik. Ya kan? Betul. Coba kalau buku dinyanyikan, satu buku 100 halaman, ya. Misalkan lagu bukunya kura-kura berjanggut gitu. Nah, yang 1000 halaman itu ya, Iya, dinyanyikan ya. Dinyanyikan. Itu keren itu pasti ya. Atau berita dinyanyikan tidak bisa. Gitu. Bisa. Contohnya coba. Harus ada koranya dong. Ya. Jadi sebenarnya musik itu untuk apa sih? Untuk apa sih? Untuk didengarkan. Orang bisa nangis mendengarkan musik tanpa lirik, bisa ya? Orang bisa nangis mendengarkan musik tanpa lirik. Tanpa lirik. Tapi orang belum tentu nangis membaca lirik tanpa musik. Oh ini makomnya udah tinggi. Saya nggak ngerti. Gini Sal, misalnya ente punya lagu gitu kan, lirik, tapi nggak ada musiknya gitu, mulut doang gitu kan, nggak sedih. Tapi dikasih nada-nada minor, kemudian belum mulai aja udah mewek gitu kan. Betul. Bener nggak? Benar. Minor-minor gitu kan.
Jadi kalau dalam karya sastra mungkin rimanya ya kali ya, Bisa jadi. nada-nadanya itu ya. Tapi saya membayangkan kalau dunia ini tanpa musik. Kalau dunia tanpa musik, wih ini mah kayak lagu Roma Irama ya, ada musik berisik, nggak ada musik nggak asik. Gitu ya. Iya lah, kita nggak ada musik, ada motor kita Itu juga musik, ha? itu kan. Ada burung dengerin ya kan? Kita dengerin apa namanya, suara kehidupan. Berarti penting musik itu ya. Ya bagi yang rasa penting, bagi yang nggak penting ya Ya, nggak juga. penting. Ya gimana sih, boker penting nggak? Penting dong. Penting lah bagi yang kebelet pengen boker. Ini disensor ya. Ya kalau yang nggak pengen boker ya, kalau nggak punya kepentingan ya ngapain? Boker apa bokep? Boker ini kupingnya nih ya saudara-saudara. Ini sudah boketisme. Pakai R. R. Pakai R. Ya, ini memang salah huruf, bahaya memang arti. Bokep, boker, bokek. Kayak kemarin Sul, saya kan DWA sama seseorang, dia nulis kata kontrol itu R-nya nggak ke bawah. R-nya nggak ke bawah. Jadi dia orang tua ya, kemudian WA saya salah, bukan salah ya, hilang ya itunya, typo gitu kan. Saya nggak ngebales-bales, nungguin sampai seharian supaya dia ngerevisi. Maaf salah tulis gitu, salah ketik, ternyata enggak. Jangan-jangan sengaja. Hah? Jangan-jangan sengaja. Cewek masalahnya ini. Mau Itu memancing. enggak lah, mau ngebales takut dia ngebaca ulang pesannya, enggak dibales, saya nungguin. Kayak apa amat. Tapi fatal itu ya. Fatal banget. Salah satu aja huruf. Jadi kontrol R-nya hilang kan R-nya jadi hilang. kunci gitu kan. Makanya saya aduh ini mama lagi yang mau WA, Bu ini maaf bener nggak maksudnya ini, takut salah juga Sul. Repot ya, kok ini malah ngomongin ke situ sih. Sebenarnya kita ngomongin apa sih? Kita nggak ngomongin apa-apa di sini sebenarnya. Dan untuk apa kita ngomongin apa-apa? Kalau ngomongin apa-apa nggak ada apa-apa ya ngapain Itu. ya kan. Ya ini kan obrolan ya biasalah, obrolan sinting kayak gitu ya. Nggak penting gitu. Jadi ambil aja yang positifnya, yang negatifnya buang. Kecuali corona, ambil negatifnya, buang positifnya. Gitu ya. Gitu ya. Kalau nggak ada yang positif ini gimana nih? Kalau nggak ada yang positif, oh nggak mungkin. Pasti ada ya. Setiap kehidupan itu pasti ada yang positif dan negatif. Betul. Nggak semua positif itu baik kan? Positif hamil di luar nikah, ya. Betul. Positif. Berpikir positif. Nah ini Sul, kadang orang lebih kepada positive thinking tapi lupa pada, kan berpikir positif tapi lupa pada apa namanya satu lagi tuh, Apa? hati positif. Cuma berpikir positif doang. Iya tapi hatinya nggak positif. Kayaknya jarang ya kita mendengar berhati positif. Nah betul, itu kata seorang psikolog ya. Jadi berpikir positif dengan berhati positif itu beda. Contohnya, Saya juga lupa nih. Example, misalnya ente apa namanya diputusin sama pacar ente lah, gitu kan. Kira-kira positif thinkingnya apa? mungkin belum jodoh. Jawaban yang sangat pas banget. Jawaban yang sangat rendah sekali gitu. Nggak ada kajian-kajian filsafatnya gitu, kajian-kajian fisikanya gitu kan. Ya kan kalau kita diputusin cinta itu filsafat dan fisika itu sudah tidak ada artinya. Tidak ada. Hampir Hancur. Maka nggak ada makanya sih udah hancur aja lah. Jadi kalau berhati dan perasa positif gitu katanya, apa yang ada di sekeliling kita itu memberikan energi katanya gitu. Kalau berhati positif. Iya, jadi misalnya ini kuda nih, ini gitar nih. Ini ada sesuatu energi untuk kita gitu, untuk memberikan semangat hidup kita. Sesuatu hal yang mati, benda mati, tapi kita rasakan kehadirannya. Kepekaan kita, intuisi mungkin ya. Nah, itu yang kadang kita lupakan, so. Tapi saya bingung deh berhati positif itu
bukannya begini. Berpikir positif itu dimulai dari hati yang positif. Kira-kira Gimana? hati dan akal ente bersamaan gak sih? Bersamaan gimana maksudnya? Ada lihat cewek misalnya cantik nih. Otak ente itu apa? Tapi hati ente apa gitu? Biasanya sejalan. Sejalan. Masa sih? Iya. Sejalan, hati saya tertarik. Ya kan? Tertarik positif enggak? Kita ngomongin apa sih ini sebenarnya? Karena yang logis juga belum tentu masuk ke dalam hati kan. Misalnya nih, kalau ibu-ibu ditanya, poligami itu logis enggak? Masuk akal? Masuk. Tapi enggak masuk di hati katanya ketika dilakukan. Maksudnya patah hati. Mungkin sama kayak tadi juga ya. Saya diputusin sama pacar saya. Iya. Dia berpikir positif dong untuk masa depan dia. Makanya dia tidak memilih saya. Betul. Karena masa depannya nggak jelas. Iya benar. Itu Berpikir positif nah, kan? itu pasti. Memang. Itu berpikir positif enggak? Positif banget. Tapi hati dia nggak berpikir positif kan? Nah, betul. Jadi hati sayanya terluka gitu. Hatimu terluka. Tapi kan terluka itu enak. Kok enak? Iya, dengan luka itu kan berarti tumbuh cinta-cinta lagi yang baru. Emang iya. Iya kan, cinta itu kalau kata Hairil, cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar. Dalam puisi Hairil itu. Walaupun dia berbahaya, Sul, dia akan menghilang seiring perkembangan Zaman. presiden berganti presiden. Maksudnya berganti zaman. Seiring rumput tetangga juga ikut tumbuh gitu kan. Jadi nggak usah takut dengan patah hati. Patah hati seolah dia itu segalanya bagi kita. Kayak lagu Payung Teduh ya. Udah bubar ya, payung bubar sekarang. Mengapa takut pada lara? Mengapa takut pada lara sementara. Jadi kalau orang takut jatuh cinta, ya kalau ngapain orang takut patah hati kalau dia harus jatuh cinta gitu kan. Patah hati itu kan salah satu konsekuensi Dari jatuh dari cinta. jatuh cinta. Kok cinta pengennya bahagia aja. Iya. Iya kan? Makanya kemarin tuh yang teman saya Panana itu kan, Cul. Dia puisinya mencintaimu setai-tainya loh. Dan mencintaimu setai-tainya. Puitis banget kan? Puisinya seperti apa bunyinya? Cukup itu doang judulnya. Aku mencintaimu setai-tainya. Titik. Sangat filosofis sekali. Filosofis. Tanya sama penulisnya kan, kenapa dia begitu? Kata dia, ya cinta itu nggak hanya kebahagiaan, tapi kebusukan kayak tai, bau segala macam juga itu juga ada di situ. Maksudnya sampai tai-tainya juga disukai itu. Betul. Gimana so? Keren ya puisinya kan? Pendek tapi sangat dalam. Sangat bau. Dan bau juga. Kita memang sudah kehilangan makna atas diksi-diksi yang memang terlihat buruk, tapi kita sudah bernegatif thinking dulu tuh, tidak berpikir positif kan? Tapi siapa tahu dia berhati positif. Bisa jadi ya. Jadi sebenarnya yang penting kita berhati positif apa berpikir positif. Orang itu jahat, negatif ya, tapi mungkin hatinya positif untuk kebaikan, Misalnya saya kan sering menulis puisi gaya yang ke arah seksual gitu kan. Iya. Kan orang menjustifikasi dengan berpikir tidak positif. Dengan memaknai puisi saya, wah puisi macam apa ini, dusun, tidak bermoral, cabul dan sebagainya. Tapi hati mereka positif untuk menegur saya di jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang penting berpikir positif apa berhati positif, dua-duanya kayaknya. Tapi ada loh buku jangan berpikir positif. Aduh, amat gimana sih? Iya, jahat amat. Katakan tidak untuk sesuatu yang tidak meragukanmu ya. Karena kamu mau menikah denganku? Tidak. Selesai ya. Iya, karena biasanya berpikir positif juga itu membuat kita namanya? Pertama lemah dan sering dikibuli. Kibuli. Kok bisa gitu, Sul ya? Bis
Apa nggak berpikir gitu ya maksudnya. Kalau kita terlalu berpikir positif aja ini kita tidak muncul sifat kritis dalam tubuh kita. Benar nggak sih? Betul. Karena dalam filsafat itu dasarnya kita harus skeptis, harus tidak berpikir positif, Betul. meragukan segala hal. Tapi jangan semua diragukan dong. Masa apa-apa diraguin? Ya tapi kan kita harus meragukan dulu, baru bertanya, baru mencari jawaban, baru Atas keraguan itu ya. merumuskan kesimpulan. Kalau sampai akhirnya dia sampai akhir hayat ragu terus gimana? Ya udah. Agamanya agama ragu-ragu ya. Nah, gitu. Kan nggak bisa kalau kita berpikir positif terus. Iya sih. Kadang berpikir negatif untuk sesuatu yang positif ya. Nah, berarti berpikir negatif dalam kondisi hati yang positif. Oke. Iya, Tapi berpikir positif dengan hati yang negatif itu juga tidak baik. Positif jadi positif. Negatif jadi positif. Positif negatif, positif negatif. Hafal saya itu dari SD itu. Ya, Kalau itu dirumuskan hafal dalam ya, perilaku kehidupan sehari-hari itu masuk akal nggak? masuk akal lah. Masa terus masuk akal. Maksiat plus maksiat positif. Masa gitu? Itu perantaranya apa dulu, dikali apa dijumlah? Oh beda ya? Beda lah. Kalau dijumlah negatif Oh. dijumlah negatif negatif dikali- dikali negatif positif. Oh, iya ya. Aduh, saya belum lulus. Negatif dikali positif enggak. Oh iya, tadi juga di status Facebook teman saya itu dia di platform itu katanya yang platform fiksi cabul itu katanya memuakan gitu Sur. Kenapa tuh? Iya. Ngapain ngurusin yang kayak gitu gitu? Itu kan udah basi banget, ya kan? Yang cabul-cabul tuh. Iya, maksudnya fiksi-fiksi yang kayak gitu gitu kan. Ya udah sih, biarin aja mereka dengan dunianya. Ya kita kalau mau melawan itu, kita bikin fiksi yang religius yang lebih banyak untuk menandingi mereka. Enggak usah ngibulin mereka lah. Iyalah, lagi pula apa masalahnya gitu. Di dalam penulisan fiksi kan semua orang punya pengalaman batinnya yang masing-masing. Barangkali mereka atau yang menulis tentang kecabulan tersebut pengalaman batinnya tentang kecabulan setiap hari. Kayak ente ya. Ya bisa jadi. Tapi beda kan, pengalaman batin yang religius juga melahirkan fiksi yang religius. Bisa jadi. Apakah dengan hal-hal yang semacam itu muncul kereligiusan kita setelah melihat sesuatu yang cabul negatif itu akhirnya kita berpikir positif? Pernah nggak yang kayak gitu sih? Bisa. Barangkali puncak spiritual itu adalah seks. Barangkali. Ente udah nikah? Belum. Udah, Tapi udah pernah. Udah pernah apa dulu? Kan itu iya. berpikir negatif dan berhati negatif nih. Udah pernah apa dulu dong? Kan ini menjawab keraguan saya pribadi terhadap dirimu kan gitu ya. Sudah pernah apa maksudnya? Apakah bercinta di situ? Di situ di mana? Ya udah nggak usah dibilangin lah. Iya, kan konotasi menikah itu enggak selamanya ke arah seksualitas. Berarti udah pernahnya saya ini udah pernah bukan ke seksualitas doang dong. Oke. Bisa jadi udah pernah dimasakin sama perempuan gitu. Oh, Udah pernah tidur seranjang tapi tidak melakukan hubungan seksual. hubungan seksual. Astagfirullah. Oh, astagfirullah. Ya ente mengalami hal semacam itu berarti. Barangkali kan. Saya ini, bilang ini barangkali. fiksi ya, ini fiksi Iya. ya. Oke. Jangan salah paham dulu ya kawan-kawan, jangan bernegatif thinking dulu. Dan- Harus apa ya? Ya bernegatif juga nggak apa-apa sih. Enggak apa-apa sih berpikir negatif juga. Nggak ada ruginya juga buat Isa. Iya, maksudnya terserah Anda gitu. Anda mau berpikir negatif silahkan, Anda mau berpikir positif juga silahkan. Yang penting tidak mengganggu ketentraman ketertiban dan ketentraman umat manusia. Begitu. Tapi juga walaupun tidak mengganggu, bikin rusak pikiran orang lain, bikin status yang aneh aja alay, kitanya ruwet. Yang ruwet tuh sebenarnya kita. Yang salah yang salah siapa sebenarnya? Kenapa harus ruwet? Ya gara-gara dia lah bikin status kayak gitu. Dia bikin status. Pancep ruwet. Iya.
Kenapa Pancep harus ruwet? Kalau Pancep nggak ruwet, Ya kalau dia nggak bikin status kan nggak ruwet sayanya. kalau Pancep nggak baca status itu nggak ruwet Ya kan? enggak. Nah, berarti salahnya di mana? Salahnya di status. Ampun ya. Oke. Kawan-kawan barangkali sudah itu saja Kita ya. tutup pembahasan Karena yang sudah, tidak jelas ini. mau maghrib kita harus sholat dulu karena sholat itu wajib. Sholat itu nomor 2 ya guys. Nomor satunya adalah syahadat. Betul. Oke, terima kasih. Semoga bisa mengambil hal yang positifnya. Kalau corona kita buang yang positifnya, ambil yang negatifnya. Itu bukan kata-kata saya, Sol. Kata-kata Sule. Kok bisa ya katanya kita kata si Aril? Ya bisa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.